めてくれ。Ohayou gozaimasu, konnichiwa, konbanwa, ore keren. Kali ini kita bahas episode Digimon Ghost Game lagi yang sudah masuki episode ke-36 untuk channel kali ini ya teman-teman. Kalau aslinya kan udah 38 ya, tapi kita kejar pelan-pelan aja ya teman-teman. Jadi langsung aja kita simak sampai akhir ya teman-teman. Jangan lupa subscribe channel ini untuk pembahasan soal Digimon dan juga bidang tokusatsu dan anime yang akan datang. Ikuzo, Digital Gate open! Di awal kita diperlihatkan nih kalau ada gedung yang tenggelam di suatu malam. Terus banyak orang di gedung itu menjadi korban dari sesuatu dan membatu. Habis itu kan gedungnya dibalikin tuh. Jadi kayak kelihatannya kayak ini apa sih, gedung tenggelam terus muncul lagi, apakah ini ya cuman halusinasi doang apa gimana gitu kan. Pasti bakal jadi perbincangan di situs Urban Legend. Ini juga adegan membatunya serem banget loh teman-teman. Orang ditangkap terus dikasih serbuk-serbuk data gitu, habis itu membatu gitu. Dan ya ini jadi malin kundang gitu dengan ini ekspresi yang ketakutan. Terus besoknya Hiro dan kawan-kawan mengunjungi suatu goa yang mana katanya orang-orang yang terperangkap dari fenomena gedung hilang yang selama ini ternyata sudah terjadi beberapa hari atau beberapa minggu itu keluar dari goa tersebut. Keluarnya dari situ. Jadi mereka udah siap dan pakai ini ya, helm yang buat eksplorasi. Ini Gamamon juga lucu nih, pakai lampu sorot kayak gitu di kepala. Dan seperti biasa Kyoshiro ketakutan. Ya ini udah biasa sih. Kali ini rame karena banyak orang dari forum situsnya. Si Ruri juga mau ikut karena dia ngajak kumpul offline pertamanya. Ini kumpulan orangnya unik-unik sih. Ada maniak paranormal, maniak smartphone, anak sekolahan, dan juga ahli eksplorasi. Kyoshiro ditinggal kan karena dia pamit duluan. Katanya mau pamit duluan, tapi ya balik lagi ujung-ujungnya. Akhirnya barengan deh masuknya. Baru masuk nih, si Kyoshiro udah kepleset dan disatir juga teman-teman. Dirasakan aura negatif yang dahsyat dari dia. Dan mendadak Gamamon merasakan sesuatu yang buruk. Terus mereka kejebak di lubang dan terdengar suara aneh saat lubangnya terbentuk. Untungnya mereka bisa menemukan arah menuju keluar ya. Dan dibahas juga akhirnya di sini soal pembeda Gamamon dan hologram Ghost. Maksudnya ini Gamamon yang disamarkan sebagai hologram. Singkat, jelas, padat. Hologram Ghost kan ditambahin seperti hologram dengan tampilan rusak, sedangkan Gamamon ini terlihat solid. Kalau ada teknologi kayak solid vision di Yu-Gi-Oh sih wajar ya. Tapi kan sejauh ini hologram di dunia manusia itu masih transparan, nggak mulus kayak Digimon yang udah berwujud nyata. Apalagi Digimon itu bisa disentuh gitu. Masa nggak ada yang curiga gitu kan? Oke, di sini udah mulai masuk momen orang-orang hilang. Korban pertama itu si maniak smartphone ya, yang ngambil HP-nya doang terus ketinggalan. Diculik deh. Ini pelajaran buat kita. Biar jangan bisa dari kelompok kalau lagi field trip gitu. Atau karya wisata itu jangan pisah dari kelompok. Ntar ada hal yang tidak diinginkan. Korban selanjutnya si anak eksplorasi yang mau nyari si orang ini. Pas dicek jalannya udah ketutup. Urgensinya ini kerasa banget ya teman-teman. Mereka harus keluar dan nyari bantuan daripada mastiin Urban Legend. Mereka juga lihat peralatan kantor kejebak di dalam bebatuan. Ini udah pasti sih dari gedung-gedung yang tenggelam tadi. Hiro mimpin ke jalan keluar. Wah, skillnya banyak banget nih. Emang Hiro tuh serba bisa teman-teman. Padahal dia cuman ngelihat si anak eksplorasi ini, si ahli eksplorasi ini nunjukin jalan. Terus dia bisa niru dengan sempurna gitu. Ini dua cewek yang terakhir misah teman-teman. Keculik deh. Sementara si trio ini juga dalam bahaya. Base Tamer kita terjatuh makin ke bawah. Ke lubang kelinci. Lubang kelinci gak tuh deh. Gak, canda-canda. Mereka nyusulin kan sambil evolusi. Ini trio ini Digimonnya udah evolusi semua. Tapi Ruri, Kyoshiro, dan Shimbare Angoramon keculik. Nyisa Hiro, Battle Gamamon, dan juga Tesla Jellymon. Mereka menelusuri goa itu lebih dalam dan menemukan ruang luas yang dipenuhi lumut bercahaya.
Ini mirip kayak Digimon Frontier episode 20. Lumut ini bisa dipakai buat penerangan di goa. Dan juga Hiro menemukan para korban dikumpulkan di sana dalam wujud patung tanah liat. Buset, ini malin kundang semua ya? Apa mau dijadiin prakarya apa gimana? Ketemu deh biang keroknya si Gigasmon. Digimon mineral hybrid beratribut variabel yang berasal dari Beast Spirit of Earth. Level kekuatannya setara Digimon Ultimate, membuat mereka kewalahan, dan juga lokasi itu menguntungkan bagi Gigasmon. Dia bisa menembus, menggali, dan keluar dari tanah, mengandalkan pendengaran dari gesekan dan langkah kaki di permukaan tanah dan tembok. Benar-benar menyulitkan. Langsung aja Battle Gamamon berubah menjadi Kenowisemon dan terbang, mengakali sekaligus menghajar Gigasmon dengan mudah. Seperti halnya di Frontier dulu, Freeteramon mengalahkannya dengan terbang dan adu kekuatan. Tapi juga diselingin slide evolution sih. Gigasmon kalah dan Kenowisemon kena limit evolusi lagi. Jadi Battle Gamamon lagi. Kali ini limitnya lebih singkat daripada pas lawan Asuramon kemarin. Mungkin ini emang limitnya berasal dari banyaknya tenaga yang dipakai ya teman-teman. Ya tapi masih ini juga sih, masih perkiraan aja sih. Soalnya ini indikasi limitnya benar-benar gak ada time limit atau semacamnya kayak di Epmon gitu. Kan kalau di Epmon tuh 60 detik ya. Nah alasan Gigasmon melakukan ini karena dia sedih manusia tuh gak bisa jadi Digitama. Jadi dia buatin makam untuk para korban dengan membuat mereka menjadi patung nisan di goa itu supaya enggak kesepian. Ada lagi alasan lainnya yaitu karena dia salah paham. Salah paham lagi gara-gara dia lihat trailer film tema kiamat dari hologram. Hiro mencoba meyakinkan Gigasmon untuk membantu mereka supaya percaya kalau manusia tidak akan punah sesegera itu. Manusia pun juga berjuang supaya bisa meneruskan kelangsungan hidup mereka gitu loh. Akhirnya ya gitu, semuanya dibebasin dan Gigasmon mencoba untuk percaya lagi pada keselamatan umat manusia. Selesai. Review no Jikan des. Ini topiknya dalam banget sih. Kekhawatiran tentang kepunahan manusia dan kerusakan alam yang membuat Tuhan murka. Walaupun sebenarnya Gigasmon itu cuma salah paham ya. Itu cuma trailer film tema kiamat kayak 2012. Ini juga jadi pengingat buat kita sih untuk tetap menjaga kelestarian alam. Hal yang paling simpel ya jangan buang sampah sembarangan lah. Terus ini joke-nya soal kiamat-kiamat ini juga diangkat sama Ruri di analyzer-nya Gigasmon. Ini pas akhir episode mereka kan ngomong kiamat pernah diramalkan terjadi pada tahun 1999. Habis itu terjadi lagi di tahun 2030, 2040, dan bahkan 2060. Ini nggak sekalian 2068. Canda-canda. Berarti juga ini Ghost Game bisa jadi ngambil setting tahunnya deket-deket sama setting tahunnya Epmon ya. Cuman beda universe teman. Tapi kalau Epmon itu kan tahun 2045 tapi maju banget, semuanya juga pakai aplikasi smartphone juga untuk segala-galanya, untuk barang-barang elektronik gitu. Sementara di Ghost Game ini yang ditekankan adalah teknologi hologram yang mempermudah kehidupan umat manusia gitu kan. Pendapat saya sih seperti itu teman-teman. Soalnya dua-duanya menceritakan tentang cerita masa depan yang akan datang juga. Ini juga membuktikan kalaupun udah tahun-tahun mendekati abad 22 pun yang namanya kepercayaan aneh-aneh seperti manusia serigala, terus ramalan kiamat yang bikin gempar tuh bakalan selalu ada gitu. Ya itu aja lah buat video kali ini. Sekian dulu, apakah kalian suka episode kali ini? Ngomongin permasalahan episode kali ini tuh benar-benar wow. Ini benar-benar membagongkan sekali sih. Maksudnya dalam artian, wah ini benar-benar unexpected lah. Ternyata sampai bikin topik pembicaraan yang kayak gini gitu. Apalagi saya ngomong juga tiap kali saya review tuh jujur ya, berdasarkan impresi saya pas nonton episodenya gitu. Oke lah, terima kasih sudah menonton dan nantikan video saya yang berikutnya. See you.